Hari ini Mama sama Diandra mau ngebahas tentang tanaman, yaitu tanaman apa ya? Platycerium atau simbar menjangan. Ini namanya seperti apa? Tanduk? Tanduk rusa. Ya, ini namanya Platycerium atau tanduk rusa. Seperti lidah katanya. Ini seperti tanduknya rusa seperti ini. Disebut juga Platycerium. Jadi sebetulnya Platycerium itu macam-macam ya. Ini Platycerium yang standar yang banyak kita temuin di sekitar kita, daerah Jawa atau daerah di kawasan Indonesia. Jadi sebetulnya ini tanaman lama sih, dulu sempat punya besar, tapi karena pohonnya terbang, hilang, terus habis. Nah sekarang tuh pengen punya lagi. Kemarin tadi sempet cari sama Diandra, kita cari tanaman di mana? Di toko tanaman. Di toko tanaman. Deket mana? Deket rumah ya? Deket rumah. Dapat ini. Pas tanya harganya, ternyata lumayan juga harganya sekarang. Ini tuh termasuk yang paling murah. Paling murah itu kita dapat 50.000. Segini panjangnya, udah dengan tempatnya ini ya, pakis, terus seperti ini. Nah ini termasuk yang paling murah, 50.000 itu. Padahal perkiraan sih kayaknya nggak akan lebih dari 20, ternyata salah perkiraannya, malah ada yang lebih mahal lagi, ada yang sampai 150 untuk satu jenis ini. Tapi kalau jenis yang lebih bagus kayak jenisnya one day atau enggak relay, itu jauh lebih mahal banget. Relay aja menawarkannya sampai 800.000-an lah untuk relay. Untuk yang lain ya ada yang dilihatin juga. Nah makanya kemarin itu coba cari untuk yang online karena harganya lebih murah, tapi pengen lihat sih apa kualitasnya sama dengan yang kita beli dari tukang tanaman atau gimana. Kita lihat ya seperti apa tanamannya. Yuk, penasaran seperti apa sih ada pakis. Ini udah kelihatan daunnya. Lihat mah. Jangan tadi mama ketusuk deh. Jadi kayaknya mama ketusuk. Kita gunting deh. Nanti kena daunnya. Ini putus mati. Barbar bukanya. Motor. Ini kayak sama gitu ya? Apanya yang sama? Itu sama dengan bunga yang kayak gitu. Ya memang belinya sama lah. Nonton ya. Oh ini pakisnya. Mama beli pakisnya itu 2. Terus jadi apa?
Tandu rusa atau aja. Simbar menjangan. Wah, panjang. Wah, cantik. Lala. Ini beda sama dengan ini. Nih, lihat. Beda. Sama sih. Tapi ini sama ya. Ada 2. 3. Dari yang mana? Yang mana? Ini kecil. Panjang. Wah, panjang sekali. Tahu. Jangan bersedih tapi apa titik itu jadi nanti terus gitu. Ini paket yang kedua ya, masih Simbar menjangan atau Platycerium, tapi jenisnya lain. Ini yang Coronarium. Ini dikirimnya dari Bengkulu, jadi ada tanda karantina. Ya, ada karantinanya karena dikirimnya luar pulau. Ini nggak dibungkus apa-apa, tapi lumayan aman sih. Nah, ya ini jenisnya Coronarium. Jadi daun sterilnya itu besar, daun fertilnya kayaknya baru keluar. Nah, ini Simbar menjangannya. Platycerium Coronarium. Pada bagian ini kita akan coba membuat dudukan buat Platycerium tanpa bantuan pohon. Jadi untuk yang tidak memiliki pohon besar untuk menggantung Platycerium ini, bisa menggunakan bahan-bahan ini ya. Yang harus kita siapkan ini, kalau untuk versi saya, talenan kayu, terus keranjang berongga ini atau baskom jaring, terus kawatnya cari yang lunak aja, kawat untuk bonsai, terus benangnya supaya kuat saya pakai benang pancing. Lalu ini bor, terus kita siapkan juga tang dan pisau.
untuk bantuan nanti mengikat dan memotong dasar dari keranjang, yaitu menggunakan pisau. Juga pulpen atau alat tulis untuk menandai tempat bor, dan ini saya pakai akar dari platycerium. Jadi ini untuk mengisi keranjangnya nanti. Nah, pertama-tama kita kasih tanda yang akan dibor. Karena mepet, kita nggak tanda di ujung ya, tapi lebih ke arah tengah. Jadi kasih tanda 4 lubang. Nah, ini kita kasih 4 lubangnya, lalu kita buat 2. Jadi masing-masing kita buat 2 lubang untuk memudahkan dalam menempelkan keranjangnya. Nah, setelah dibuat 8 titik, kita bor masing-masing. Kita gunakan bor listrik agar lebih rapih dan lebih mudah pengerjaannya ya. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan pengeboran. Jadi ada 8 lubang di setiap sudutnya. Ini kita tinggal potong bagian alas keranjang dengan menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Jadi dasarnya kita biarkan kosong atau bolong. Selanjutnya kita tempelkan keranjang pada talenan dengan bantuan dari kawat. Jadi masing-masingnya sudutnya kita ikat dengan kawat. Caranya mudah karena kita sudah membuat 2 lubang. Jadi masukkan dari arah bawah melalui lubang yang terluar, lalu kaitkan keranjang dan masukkan lagi ke lubang yang kedua. Jadi tinggal diikat aja atau di pelintir ya, dengan bantuan tang dipelintir sampai terikat dengan sempurna. Ya, lakukan di keempat sisinya agar keranjang bisa melekat erat di talenan. Kita sengaja menggunakan keranjang ini, sebetulnya bisa langsung saja ditempelkan ke talenan platyceriumnya, tapi kita menggunakan keranjang karena sifat dari tanduk rusa atau platycerium itu mempunyai daun steril ya, yang akan menutupi bagian atas. Jadi kita gunakan keranjang agar si daun steril itu menutup lebih bulat, jadi nanti akan terlihat lebih bagus setelah si daun sterilnya itu menutupi keranjang. Jadi kelihatan bervolume dibanding kalau misalkan langsung menempel di talenan, itu akan terlihat datar, jadi tidak terlihat cantik. Nanti kita bisa lihat setelah beberapa bulan saat daun fertilnya menutupi dari keranjang tersebut, itu akan terlihat membulat. Selain itu, kita bisa mengisinya dengan pupuk atau dengan media tanam seperti akar
platycerium atau akar pakis, sehingga nanti platycerium kita itu bisa mendapatkan nutrisi. Ini sudah terpasang semuanya, keempat sudutnya sudah terikat dengan baik. Kita coba untuk mengisi dengan media tanam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, media tanam yang saya pakai ini merupakan akar dari simbar menjangan atau platycerium. Saya beli ini online sama dengan beli platycerium. Harganya ini 5.000 per bungkus. Tapi seandainya tidak ada, bisa juga menggunakan pakis cacah atau bisa juga menggunakan moss kering atau lumut ya, lumut kering itu bisa juga digunakan. Tapi kalau saya sih, karena ini merupakan akar platycerium, menurut saya ini bahannya lebih bagus karena penyerap airnya itu sangat besar banget, jadi dia biasa untuk menampung air. Kita isi secukupnya saja, tidak perlu terlalu padat. Selain itu juga kita bisa menambahkan pupuk, bisa pakai NPK atau Dekastar di dalamnya, atau kalaupun tidak, bisa nanti saat penyiraman itu bisa sekalian ditambahkan. Setelah media tanamnya rata dan rapi seperti ini, kita bisa coba tempelkan platyceriumnya. Untuk menempelkan platycerium, kita gunakan benang atau saya gunakan ini tali pancing. Nah, kita paskan daunnya, jadi nanti saat daun sterilnya tumbuh itu dia akan mulai menutupi keranjang, jadi bisa terlihat lebih bulat gitu. Ini memang daun sterilnya itu mulai mengering, tapi memang seperti itu. Jadi tanda untuk muncul daun steril baru itu setelah daun steril yang lamanya itu berubah warna kecoklatan, nanti dia akan mulai tumbuh daun yang steril yang baru. Untuk pengikatan, kita bisa memanfaatkan lubang-lubang yang ada di keranjang agar platyceriumnya bisa terikat dengan baik. Untuk pengikatan itu tidak perlu terlalu keras, yang penting platyceriumnya tidak jatuh dan dapat menempel. Jangan sampai benang yang kita ikatkan itu akan menimbulkan luka pada tanaman, karena kalau luka itu nanti bisa jadi pembusukan atau bisa ada bakteri yang masuk, nanti tanamannya akan tidak sehat. Yang penting dia bisa menempel saja pada media tanamnya. Nah, nanti seiring waktu setelah daun sterilnya tumbuh, dia akan mengikat sendiri. Jadi akarnya pun nanti akan tumbuh dan akan berkaitan dengan media tanam yang sudah kita siapkan gitu. Jadi sebaiknya sih sengaja dililit aja, asal jangan terlalu kencang, yang penting tanamannya aman. Sebetulnya bisa juga menggunakan kawat, tapi karena bagian dari platycerium itu akan sering tersiram, jadi saya nggak sarankan menggunakan kawat, karena kawat itu kalau di tempat yang lembab atau basah, dia cenderung akan menjadi karat. Jadi kalau berkarat itu nanti akan lebih cepat putus. Jadi kalau di bagian yang lembab seperti ini,
benang itu akan bagus, akan baik. Dan saya gunakan juga karena yang ada benang pancing bekas dulu bikin gantungan tilansia, jadi saya gunakan benang pancing ini. Tapi kalau misalkan adanya benang yang lain juga boleh aja sih, karena benang pancing ini lumayan sulit ya. Kalau buat simpul itu dia cenderung licin, terus cenderung bisa terbuka sendiri. Jadi simpulnya harus dibuat berulang-ulang. Nah, untungnya ini ada keranjang itu kan dia lubangnya banyak ya. Jadi kita bisa menempatkan di bagian manapun. Nah, di tempat yang akan pas kenanya di tanaman gitu. Tapi kalau misalnya mau dicoba menggunakan benang lain atau mau dicoba menggunakan kawat juga silahkan. Hanya untuk kawat harus dicek, takutnya nanti dia akan karat dan tanaman jatuh gitu, tidak menempel karena waktunya belum tumbuh untuk daun sterilnya, keburu kawatnya itu karatan gitu. Jadi untuk bahan-bahan ini semuanya itu opsional, tergantung yang ada di rumah. Ada juga yang menggunakan pakis, itu juga bisa, atau ada juga yang menggunakan talenannya itu diganti dengan keramik, itu lebih bagus, lebih awet. Hanya untuk melubangi mungkin harus menggunakan alat khusus atau bornya dengan mata untuk keramik gitu. Tapi kalau untuk itu mungkin bisa lebih awet, bisa berumur tahunan dibanding dengan menggunakan dasar kayu atau talenan seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita ikat. Kita coba berdirikan ya, apakah terikat dengan baik, kokoh atau masih kurang sempurna. Nah, sepertinya ini sudah baik, sudah terikat dengan kuat, tidak akan jatuh tanamannya. Ini tampilan saat kita tempel di dinding, teman-teman. Ya, sudah kokoh. Begitu juga dengan yang platosium yang lain juga sama. Jadi saya membuat tiga buah platycerium seperti ini, kita tempel di dinding. Sebetulnya ada pohon, cuman pengen tampilan yang lain, jadi kita gunakan media talenan dan keranjang untuk media tanamnya. Nah, ini Platycerium willinki. Nah, sudah. Begitu juga dengan yang nah, ini sudah mulai tumbuh daun fertilnya ya, sudah ada. Mudah-mudahan dia bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang barunya. Jadi sudah mulai bisa berkembang, mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Untuk Platycerium yang coronarium, ini juga saya gunakan seperti itu, hanya saya menggunakan keranjang yang lebih besar, yang lebih tinggi, karena coronarium itu bentuk daun fertilnya, daun sterilnya itu lebih besar, pasti akan lebih bagus jika wadahnya pun lebih besar. Dia akan tumbuh
jadi besar. Kalau yang ini nggak diapa-apakan karena aslinya sudah pakai pakis. Yang ini nggak saya rubah, hanya digantung di tempat teduh saja karena tidak perlu diapa-apakan ya. Dari semenjak beli ini sudah seperti itu. Nah, ini yang William Key satu lagi. Jadi kalau yang untuk ini saya tempel langsung 3 plateserium. Jadi yang panjang satu, ini yang ukuran big size nya. Terus yang kanan dan kirinya saya tempel yang ukuran kecil. Jadi tadi yang awal itu yang ukuran medium, itu saya tempatkan sendiri. Sedangkan yang ini saya gabungkan dan ditempel di pohon ya. Ini 3 jadi 1, tapi cara tanamnya hampir sama aja, hanya bedanya penempelannya itu 3 kali. Jadi yang pertama yang tengah dulu, lalu yang kanan dan kirinya ditempel masing-masing. Tapi pada prinsipnya sih alatnya, bahannya itu sama, semuanya sama. Nah, ini saya harapkan dia bisa tumbuh dengan baik ya, karena ini panjang banget nih, pasti membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Jadi ini sengaja saya tempel di pohon yang terkena hujan. Jadi selain disiram, nanti juga dia akan terkena hujan karena ada posisinya di luar, tapi tetap teduh, terhalang dari sinar matahari. Demikian teman-teman cerita dari saya tentang plateserium yang saya beli secara online maupun yang saya beli di tukang tanaman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Hai teman-teman. Halo, hari ini Mama sama Diandra mau ngebahas tentang tanaman, yaitu tanaman apa ya? Platycerium atau simbar menjangan. Ini namanya seperti apa? Tanduk rusa. Ya, ini namanya Platycerium atau tanduk rusa. Seperti lidah katanya. Ini seperti tanduknya rusa seperti ini, disebut juga Platycerium. Jadi sebetulnya Platycerium itu macam-macam ya. Ini Platycerium yang standar yang banyak kita temuin di sekitar kita, daerah Jawa atau daerah di kawasan Indonesia. Jadi sebetulnya ini tanaman lama sih, dulu sempat punya besar, tapi karena pohonnya terbang, hilang, terus habis. Nah sekarang tuh pengen punya lagi. Sama tadi sempet cari sama Diandra, kita cari tanaman di mana? Di toko tanaman. Di toko tanaman. Deket mana? Deket rumah ya? Dekat rumah. Dapat ini. Pas tanya harganya, ternyata lumayan juga harganya sekarang. Ini tuh termasuk yang paling murah. Paling murah itu kita dapat 50.000. Segini panjangnya. Udah dengan tempatnya ini ya, pakis, terus seperti ini. Nah ini termasuk yang paling murah, 50.000 itu. Padahal perkiraan sih kayaknya nggak akan lebih dari 20, ternyata
salah perkiraannya, malah ada yang lebih mahal lagi, ada yang sampai 150 untuk satu jenis ini. Tapi kalau jenis yang lebih bagus kayak jenisnya one day atau enggak relay itu jauh lebih mahal banget. Relay aja menawarkannya sampai 800 ribuan lah untuk relay. Untuk yang lain ya ada yang digantung juga. Nah makanya kemarin itu coba cari untuk yang online karena harganya lebih murah. Tapi pengen lihat sih apa kualitasnya sama dengan yang kita beli dari tukang tanaman atau gimana. Kita lihat ya seperti apa tanamannya. Yuk, penasaran seperti apa sih? Ada pakis. Ini udah kelihatan daunnya. Lihat, Ma. Jangan tadi mama ketusuk deh. Dia kayaknya Kita gunting deh. nanti kena daun. Ini putus mati. Barbar bukanya. Motor. Ini kayak sama gitu ya. Apanya sama? Itu sama dengan bunga yang kayak gitu. Ya, memang belinya sama lah. Contoh ya. Oh ini pakisnya. Mama beli pakisnya itu 2. Terus jadi apa? Tanduk rusa atau aja. simbar menjangan. Wah, panjang. Lala. Ini beda sama dengan ini. Nih, lihat. Beda. Sama sih. Tapi ini sama ya. Ada 2. 3. Dari yang mana? Yang mana? Ini kecil. Panjang. Wah.
paket yang kedua ya, masih simbar menjangan atau Platycerium, tapi jenisnya lain, ini yang Coronarium. Ini dikirimnya dari Bengkulu, jadi ada tanda karantina. Ya, ada karantinanya karena dikirimnya luar pulau. Ini nggak dibungkus apa-apa, tapi lumayan aman sih. Nah, ya ini jenisnya Coronarium. Jadi daun sterilnya itu besar, daun fertilnya kayaknya baru keluar. Nah ini simbar menjangannya. Platycerium Coronarium. Pada bagian ini kita akan coba membuat dudukan buat Platycerium tanpa bantuan pohon. Jadi untuk yang tidak memiliki pohon besar untuk menggantung Platycerium ini, bisa menggunakan bahan-bahan ini ya. Yang harus kita siapkan ini, kalau untuk versi saya, talenan kayu, terus keranjang berongga ini atau baskom jaring, terus kawatnya cari yang lunak aja, kawat untuk bonsai, terus benangnya supaya kuat saya pakai benang pancing. Lalu ini bor, terus kita siapkan juga tang dan pisau untuk bantuan nanti mengikat dan memotong dasar dari keranjang, itu menggunakan pisau. Juga pulpen atau alat tulis untuk menandai tempat bor, dan ini saya pakai akar dari Platycerium. Jadi ini untuk mengisi keranjangnya nanti. Nah, pertama-tama kita kasih tanda yang akan dibor. Karena mepet kita nggak tanda di ujung ya, tapi lebih ke arah tengah. Jadi kasih tanda 4 lubang. Nah, ini kita kasih 4 lubangnya, lalu kita buat 2. Jadi masing-masing kita buat 2 lubang untuk memudahkan dalam menempelkan keranjangnya. Nah, setelah dibuat 8 titik, kita bor masing-masing. Kita gunakan bor listrik agar lebih rapih dan lebih mudah pengerjaannya ya. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan pengeboran. Jadi ada 8 lubang di setiap sudutnya. Ini kita tinggal potong bagian alas keranjang dengan menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Jadi dasarnya kita biarkan kosong atau bolong.
Selanjutnya kita tempelkan keranjang pada talenan dengan bantuan dari kawat. Jadi masing-masingnya sudutnya kita ikat dengan kawat. Caranya mudah karena kita sudah membuat 2 lubang. Jadi masukkan dari arah bawah melalui lubang yang terluar, lalu kaitkan keranjang dan masukkan lagi ke lubang yang kedua. Jadi tinggal diikat aja atau di pelintir ya, dengan bantuan tang dipelintir sampai terikat dengan sempurna. Ya, lakukan di keempat sisinya agar keranjang bisa melekat erat di talenan. Kita sengaja menggunakan keranjang ini, sebetulnya bisa langsung saja ditempelkan ke talenan plateseriumnya, tapi kita menggunakan keranjang karena sifat dari tanduk rusa atau plateserium itu mempunyai daun steril ya, yang akan menutupi bagian atas. Jadi kita gunakan keranjang agar si daun steril itu menutup lebih bulat, jadi nanti akan terlihat lebih bagus setelah si daun sterilnya itu menutupi keranjang. Jadi kelihatan bervolume dibanding kalau misalkan langsung menempel di talenan, itu akan terlihat datar, jadi tidak terlihat cantik. Nanti kita bisa lihat setelah beberapa bulan saat daun fertilnya menutupi dari keranjang tersebut, itu akan terlihat membulat. Selain itu, kita bisa mengisinya dengan pupuk atau dengan media tanam seperti akar plateserium atau akar pakis, sehingga nanti plateserium kita itu bisa mendapatkan nutrisi. Ini sudah terpasang semuanya, keempat sudutnya sudah terikat dengan baik. Kita coba untuk mengisi dengan media tanam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, media tanam yang saya pakai ini merupakan akar dari simbar menjangan atau plateserium. Saya beli ini online sama dengan beli plateserium. Harganya ini 5.000 per bungkus. Tapi seandainya tidak ada, bisa juga menggunakan pakis cacah atau bisa juga menggunakan moss kering atau lumut ya, lumut kering itu bisa juga digunakan. Tapi kalau saya sih, karena ini merupakan akar plateserium, menurut saya ini bahannya lebih bagus karena penyerap airnya itu sangat besar banget, jadi dia biasa untuk menampung air. Kita isi secukupnya saja, tidak perlu terlalu padat. Selain itu juga kita bisa menambahkan pupuk, bisa pakai NPK atau Dekastar di dalamnya, atau kalaupun tidak, bisa nanti saat penyiraman itu bisa sekalian ditambahkan. Setelah media tanamnya rata dan rapi seperti ini, kita bisa coba tempelkan plateseriumnya. Untuk menempelkan plateserium, kita gunakan benang atau saya gunakan ini tali pancing. Nah, kita paskan daunnya, jadi nanti saat daun sterilnya tumbuh, itu dia akan mulai menutupi keranjang.
jadi bisa terlihat lebih bulat gitu. Ini memang daun sterilnya itu mulai mengering, tapi memang seperti itu. Jadi tanda untuk muncul daun steril baru itu setelah daun steril yang lamanya itu berubah warna kecoklatan, nanti dia akan mulai tumbuh daun yang steril yang baru. Untuk pengikatan kita bisa memanfaatkan lubang-lubang yang ada di keranjang agar potasirumnya bisa terikat dengan baik. Untuk pengikatan itu tidak perlu terlalu keras, yang penting potasirumnya tidak jatuh dan dapat menempel. Jangan sampai benang yang kita ikatkan itu akan menimbulkan luka pada tanaman, karena kalau luka itu nanti bisa jadi pembusukan atau bisa ada bakteri yang masuk, nanti tanamannya akan tidak sehat. Yang penting dia bisa menempel saja pada media tanamnya. Nanti seiring waktu setelah daun sterilnya tumbuh, dia akan mengikat sendiri. Jadi akarnya pun nanti akan tumbuh dan akan berkaitan dengan media tanam yang sudah kita siapkan gitu. Jadi sebaiknya sih sengaja dililit aja, asal jangan terlalu kencang, yang penting tanamannya aman. Sebetulnya bisa juga menggunakan kawat, tapi karena bagian dari potasirum itu akan sering tersiram, jadi saya nggak sarankan menggunakan kawat, karena kawat itu kalau di tempat yang lembab atau basah dia cenderung akan menjadi karat. Jadi kalau berkarat itu nanti akan lebih cepat putus. Jadi kalau di bagian yang lembab seperti ini, benang itu akan bagus, akan baik. Dan saya gunakan juga karena yang ada benang pancing bekas dulu bikin gantungan tilansia, jadi saya gunakan benang pancing ini. Tapi kalau misalkan adanya benang yang lain juga boleh aja sih, karena benang pancing ini lumayan sulit ya. Kalau buat simpul itu dia cenderung licin, terus cenderung bisa terbuka sendiri. Jadi simpulnya harus dibuat berulang-ulang. Nah untungnya ini ada keranjang itu kan dia lubangnya banyak ya, jadi kita bisa menempatkan di bagian manapun, nah di tempat yang akan pas kenanya di tanaman gitu. Tapi kalau misalnya mau dicoba menggunakan benang lain atau mau dicoba menggunakan kawat juga silahkan. Hanya untuk kawat harus dicek, takutnya nanti dia akan karat dan tanaman jatuh gitu, tidak menempel karena waktunya belum tumbuh untuk daun sterilnya, keburu kawatnya itu karatan gitu. Jadi untuk bahan-bahan ini semuanya itu opsional, tergantung yang ada di rumah. Ada juga yang menggunakan pakis, itu juga bisa, atau ada juga yang menggunakan talenannya itu diganti dengan keramik, itu lebih bagus, lebih awet. Hanya untuk melubangi mungkin harus menggunakan alat khusus atau bornya dengan mata untuk keramik gitu. Tapi kalau untuk itu mungkin bisa lebih awet, bisa berumur tahunan dibanding dengan menggunakan dasar kayu atau talenan seperti ini.
Nah, ini sudah selesai, kita ikat. Kita coba berdirikan ya, apakah terikat dengan baik, kokoh atau masih kurang sempurna. Nah, sepertinya ini sudah baik, sudah terikat dengan kuat, tidak akan jatuh tanamannya. Ini tampilan saat kita tempel di dinding, teman-teman. Ya, sudah kokoh. Begitu juga dengan yang platasium yang lain juga sama. Jadi saya membuat tiga buah plataserium seperti ini, kita tempel di dinding. Sebetulnya ada pohon, cuman pengen tampilan yang lain, jadi kita gunakan media talenan dan keranjang untuk media tanamnya. Nah, ini platasium Wilinki. Nah, sudah. Begitu juga dengan yang nah, ini sudah mulai tumbuh daun fertilnya ya, sudah ada. Mudah-mudahan dia bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang barunya. Jadi sudah mulai bisa berkembang, mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Untuk plataserium yang coronarium, ini juga saya gunakan seperti itu, hanya saya menggunakan keranjang yang lebih besar, yang lebih tinggi, karena coronarium itu bentuk daun fertilnya, daun sterilnya itu lebih besar, pasti akan lebih bagus jika wadahnya pun lebih besar. Dia akan tumbuh jadi besar. Kalau yang ini nggak diapa-apakan karena aslinya sudah pakai pakis. Yang ini nggak saya rubah, hanya digantung di tempat teduh saja, karena tidak perlu diapa-apakan ya. Dari semenjak beli ini sudah seperti itu. Nah, ini yang Wilinki satu lagi. Jadi kalau yang untuk ini saya tempel langsung tiga plataserium. Jadi yang panjang satu, ini yang ukuran big size nya. Terus yang kanan dan kirinya saya tempel yang ukuran kecil. Jadi tadi yang awal itu yang ukuran medium, itu saya tempatkan sendiri. Sedangkan yang ini saya gabungkan dan ditempel di pohon ya. Ini 3 jadi 1, tapi cara tanamnya hampir sama aja, hanya bedanya penempelannya itu 3 kali. Jadi yang pertama yang tengah dulu, lalu yang kanan dan kirinya ditempel masing-masing. Tapi pada prinsipnya sih alatnya, bahannya itu sama, semuanya sama. Nah, ini saya harapkan dia bisa tumbuh dengan baik ya, karena ini panjang banget nih, pasti membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Jadi ini sengaja saya tempel di pohon yang terkena hujan. Jadi selain disiram, nanti juga dia akan terkena hujan karena ada posisinya di luar.
Ke ayah dulu. Matiin dulu tuh sana. Dimatiin dulu wifi-nya terus nyalain lagi ya. Ke ayah dulu. Matiin dulu tuh sana. Dimatiin dulu wifi-nya terus nyalain lagi ya. Tapi tetap teduh, terhalang dari sinar matahari.
Demikian teman-teman cerita dari saya tentang Platycerium yang saya beli secara online maupun yang saya beli di tukang tanaman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.